Ingat, Pak Jokowi itu asli Jawa. Orang Jawa itu biasanya tidak menggunakan kalimat-kalimat verbal. Ada istilah ngeluruk tanpa bolo, menang tan ngasorake. Tetapi ketika menghadapi kelompok radikal yang sudah sedemikian merajalela, Pak Jokowi menggunakan diksi-diksi yang tegas. Disiplinkan seluruh anggota keluarga TNI Polri. Di rumah juga sama. Hati-hati, ibu-ibu kita juga sama. Kedisiplinannya harus sama. Nggak bisa, menurut saya nggak bisa ibu-ibu tuh memanggil misalnya, ngumpulin ibu-ibu yang lain, memanggil penceramah semaunya atas nama demokrasi. Sekali lagi di tentara, di polisi nggak bisa seperti itu. Harus dikoordinir oleh kesatuan. Kesatuan harus mengkoordinir hal-hal kecil-kecil tadi saya sampaikan, makro dan mikronya. Ini mikronya harus kita urus juga. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Nah, hati-hati. Rahayu Sampurasun. Saudara sekalian, tegas, lugas, jelas. Itulah kesan yang kami tangkap pada arahan Presiden Joko Widodo di hadapan para petinggi TNI Polri agar aparat TNI Polri dalam tanda petik menertibkan seluruh keluarga besarnya, istrinya, anaknya, saudara-saudaranya, supaya mereka semua tidak bermain-main dalam tanda petik dengan gerakan radikal Indonesia. Karena beberapa waktu sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menyampaikan sinyalemen adanya infiltrasi kelompok radikal di TNI Polri. Dan itu masuk melalui keluarga, terutama kalangan istri-istri daripada TNI Polri, dengan masuk di dalam kajian-kajian mereka, sehingga sering para penceramah agama yang itu disinyalir sebagai bagian dari kelompok radikal di Indonesia diundang untuk berceramah di lingkungan baik itu acara-acara keluarga maupun acara-acara yang diinisiasi oleh keluarga dari anggota TNI Polri. Ini memang sesuatu yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Kalau ada yang mengatakan enak saja pemerintah menuding para ustadz tersebut dengan tudingan-tudingan radikal. Ini berbeda dengan apa yang menjadi pengalaman Indonesia pada masa Orde Baru. Memang pada saat itu ada ideological apparatus state, ada stempel-stempel ideologis yang diterapkan kepada orang-orang yang melawan pemerintah dengan stempel kiri, stempel PKI, stempel radikal kanan, dan lain-lain. Dan itu kadang serambauya. Siapa saja yang berbeda dengan kepentingan negara kemudian dipandang sebagai kelompok yang harus diwaspadai. Tetapi kehadiran kelompok radikal di Indonesia ini kita bisa lihat setidaknya dengan dua kategori. Pertama, sikap mereka terhadap perbedaan. Siapapun, kelompok apapun, kalau kemudian menafikan adanya perbedaan di negara Bhinneka Tunggal Ika, di negara Indonesia ini, entah itu menggunakan jubah agamawan, jubah politik, atau apapun, sepanjang ia menafikan adanya perbedaan di negeri ini, kemudian bersikap intoleran terhadap kelompok yang berbeda, mengarahkan pada paham-paham yang fundamental, bahkan paham-paham radikal, maka ini dipandang sebagai bagian dari kelompok radikal. Yang kedua, ciri khas daripada bagian dari kelompok radikal adalah terkait sikap mereka terhadap konsensus negara, terhadap dasar negara Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 45. Kalau kemudian mereka melakukan penolakan terhadap Pancasila, penolakan terhadap Bhinneka Tunggal Ika,
menolak adanya NKRI dan menolak Undang-Undang Dasar 45, maka ini bisa kita definisikan sebagai kelompok radikal. Dan kita memang sering membaca di media betapa ustadz-ustadz, penceramah-penceramah yang dapat dilihat pada jejak digital bahwa mereka menggebu-gebu ikut mengkampanyekan khilafah. Mengkampanyekan khilafah artinya menolak Pancasila, menolak UUD 45, menolak NKRI. Sudah, kalau mereka kemudian menggebu-gebu mengkampanyekan khilafah, itu bisa kita kategorikan sebagai kelompok radikal. Kemudian penceramah-penceramah yang sering menyerang kelompok lain yang berbeda. Berbeda aliran, berbeda mazhab, berbeda pemahaman, berbeda pendekatan, diserang dengan jargon-jargon agama. Jargon kafiri misalnya, menganggap yang berbeda adalah kafir yang harus dibunuh, atau kafir yang harus dilenyapkan, atau di dalam diksi agama, kafir yang hillun damuhu wa maluhu wa irduhu, yang halal darahnya, halal hartanya, halal kehormatannya, maka hampir dipastikan bahwa ini adalah bagian dari kelompok radikal. Maka tidak ada yang salah dengan persepsi negara terhadap agamawan di Indonesia. Kalau mereka selalu teriak-teriak, rezim Jokowi ini rezim anti-Islam, rezim Jokowi ini rezim yang anti-ulama, saya balik bertanya, anti-Islamnya di mana? Wong ketika Indonesia ini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, kegiatan-kegiatan agama, sekali lagi kegiatan-kegiatan keagamaan yang itu memang murni kegiatan peribadatan, tidak pernah ada kesulitan mendapatkan izin. Mohon maaf, saya termasuk misalnya hampir setiap hari, setiap malam mendapatkan undangan pengajian di berbagai tempat, tidak pernah ada satupun yang dilarang. Kalau kemarin ada pembatasan-pembatasan, bukan pelarangan-pelarangan, itu karena memang mewabahnya virus corona di Indonesia, bukan karena pemerintah anti-Islam. Terus kalau bicarakan lagi, rezim Jokowi ini anti-ulama, wakil presidennya saja ulama. Siapa yang menyaksikan keulamaan Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang malang melintang di dunia organisasi sosial keagamaan di Indonesia. Dengan track record yang luar biasa, beliau lahir di pesantren, besar di pesantren, terlibat aktif di dalam kegiatan-kegiatan kepesantrenan, dan kesehariannya sampai saat ini beliau walaupun sudah menjadi pejabat negara, sudah menjadi wakil presiden, tetapi beliau masih tetap mengkaji kitab Turos, membaca kitab kuning. Itu kok dipandang Jokowi anti ulama, tukang kriminalisasi ulama. Penegasan Presiden Jokowi agar keluarga besar TNI Polri ini didisiplinkan adalah pesan yang tegas, pesan yang jelas dari beliau. Ingat, Pak Jokowi itu asli Jawa. Orang Jawa itu biasanya tidak menggunakan kalimat-kalimat verbal. Ada istilah ngeluruk tanpa bolo, menang tan ngasorake. Tetapi ketika menghadapi kelompok radikal yang sudah sedemikian merajalela, Pak Jokowi menggunakan diksi-diksi yang tegas. Disiplinkan seluruh anggota keluarga TNI Polri. Dalam Korsa TNI Polri, jangan bicara kebebasan berpendapat, berbicara demokrasi dengan cita rasa berani melakukan sesuatu yang berbeda. TNI Polri ini berbeda dengan organ yang lain, karena TNI diberi mandat oleh undang-undang untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia diberi mandat untuk menjaga keamanan rakyat. Kalau TNI Polri sudah disusupi oleh kelompok radikal, maka sangat berbahaya karena mereka memegang senjata. Lah, kalau kemudian paham radikal ini masuk
di kalangan TNI Polri. Bisa dibayangkan akan seperti apa keutuhan NKRI di masa yang akan datang. Maka kami menyampaikan apresiasi khusus kepada Presiden yang sudah tidak lagi menggunakan bahasa-bahasa metafor, tetapi sudah menggunakan bahasa yang lugas, tegas, jelas, rinci di dalam upaya untuk melawan kelompok radikal di Indonesia. Betul sinyalemen dari BNPT tersebut. Kelompok radikal ini tidak akan pernah berhenti, masuk melalui berbagai pintu. Tidak masuk melalui satu pintu, masuk berbagai pintu untuk melakukan infiltrasi gerakan mereka. Dan tentu yang paling mungkin, paling mudah dimasuki di kalangan TNI Polri, setidaknya melalui keluarganya, melalui anaknya, melalui istrinya. Karena keluarga, anak, istri juga bisa jadi secara perlahan-lahan masuk untuk mempengaruhi ayahnya, mempengaruhi suaminya. Dan ini berbahaya. Maka saatnya semua harus mendukung penuh upaya untuk melawan radikalisme di Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia, negara kita tercinta, menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.